Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini jumpa lagi dengan saya Francisca Sarasa Ermantanati, CGP Angkatan 10 Kota Jakarta Barat dari TK Sekadar Dewi Sartika 2. Nah, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Teresia Suryani. Selamat pagi, Ibu Teresia Suryani. Nah, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan ya, sehat semuanya. Nah, Ibu Ani ini adalah Ibu Guru kelas TKB 2. Nah, di sini saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ani di kelas B2. Namun, sebelum melakukan kegiatan observasi, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dulu. Oke, Bu Ani. Terima kasih ya, minta waktunya sebentar. Ya, saya ingin mengobservasi Bu Ani ya dalam kegiatan pembelajaran di hari Selasa. Nah, kemudian saya sebelum masuk ke kelas Bu Ani, saya ada beberapa pertanyaan ya. Nah, terkait dengan kegiatan Bu Ani dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran di hari Selasa. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Ani, itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu untuk hari Selasa itu apa aja? Tujuan yang akan saya capai adalah menunjukkan perilaku yang menggambarkan nilai ajaran atau kepercayaannya. Kemudian, anak mampu mengendalikan gerakan motorik kasar, motorik halus, dan taktil. Kemudian yang ketiga adalah mengekspresikan ide, gagasan, perasaan melalui tulisan, gambar, atau karya dalam berbagai media. Oh, jadi di sini ada tujuan pembelajaran ada 3 ya yang penting. Nah, kalau boleh tahu Bu Ani, area pengembangan yang tidak dicapai itu apa Bu Ani di Selasa itu? Nah, ini area yang akan saya capai dalam pembelajaran tersebut adalah area pengetahuan, yaitu anak mampu mengetahui fungsi anggota tubuhnya. Kemudian diwujudkan melalui keterampilan, yaitu anak mampu menunjukkan fungsi bagian tubuh. Gitu. Jadi ada 2 area pengembangannya Bu Ani, pengetahuan dan keterampilan. Jadi anak itu tahu bagaimana fungsi bagian tubuh, kemudian anak-anak tahu bagaimana cara mengimplementasikan fungsi bagian tubuh tersebut ya. Oke Bu Ani, terima kasih. Nah, kemudian Bu Ani tentunya Bu Ani dalam mempersiapkan kegiatan tersebut ya, itu kan membutuhkan strategi nih. Ya, kira-kira Bu Ani mau melakukan apa dalam strategi tersebut? Pembelajarannya saya lakukan secara kelompok. Jadi di kelas itu saya bagi menjadi 4 kelompok ya, berdasarkan warna meja. Ya. Kemudian yang kedua, media yang saya siapkan beragam. Jadi tidak hanya satu media, biar anak bisa memilih. Kemudian yang ketiga adalah tutor sebaya antar anak. Ya, jadi ada 3 strategi dalam kegiatan satu hari tersebut. Iya, Bu. Oke, terima kasih Bu Ani. Nah, kira-kira Bu Ani dalam melakukan persiapan nih Bu Ani, ada nggak persiapan khusus Bu Ani untuk kegiatan tersebut? Tentu saja ada, Bu, karena tanpa persiapan pasti kegiatan tidak akan berhasil ya. Nah, jadi kebetulan di TK Sekadar Dewi Sartika 2 untuk kelompok B itu ada 3 paralel, B1, B2, dan B3. Nah, jadi sebelum kegiatan itu dimulai, terlebih dahulu kami bertiga itu berdiskusi, kemudian membicarakan, membuat media pembelajaran, membuat modulnya terlebih dahulu, kemudian media pembelajarannya apa, kemudian sarana yang akan dibutuhkan apa saja. Jadi satu sama lain di antara kami saling bersinergi, saling mengisi dan melengkapi. Oh, itu berarti yang terlibat dalam persiapan itu guru paralel ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Ani. Nah, besok boleh ya Bu Ani saya masuk ke kelas untuk melihat bagaimana strategi Bu Ani dalam menjalankan apa yang direncanakan Bu Ani. Dan semoga berhasil. Itu saja Bu Ani, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di hari besok. Terima kasih Bu, silakan kami siap untuk observasi. Oh iya, baik, terima kasih Bu Ani. Salah satu pimpin doa, di mana pimpin doa? Ya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kebijaksanaan sejati. Sinarkanlah cahayamu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa yang diajarkan pada hari ini. Semoga dengan demikian Engkau dimuliakan selama-lamanya. Amin. Santa Maria Della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ivana yang sudah memimpin doa. Ya. Aku juga Nah, setelah berdoa, anak-anak memberi apa? Coba salamnya mana? Memberi salam. Selamat pagi semuanya. Apakah hari ini happy? Siapa yang tadi berangkat sekolah? Jalan kaki? Oh, nggak ada. Naik motor? Tapi meskipun naik motor, kita juga perlu apa? Perlu jalan kaki. Nah, sampai di kelas motornya sampai di kelas nggak? Berarti kita tetap jalan kaki. Menggunakan apa? Menggunakan apa? Kaki. Kaki ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Ada berapa kakinya? Dua. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, nah kaki itu ciptaan hari ini kita akan mengenal ciptaan Tuhan, bahwa kita manusia adalah ciptaan yang paling istimewa. Apa istimewanya? Punya tangan, punya kaki. Binatang punya tangan, punya kaki? Berarti kalau ada yang lain berarti nggak istimewa. Apalagi keistimewaan yang dimiliki manusia berbeda dengan makhluk ciptaan lain. Apa? Coba ciptaan Tuhan itu apa saja? Ciptaan Tuhan apa saja? Ciptaan Tuhan di dunia ini, Tuhan menciptakan bermacam-macam ciptaan. Apa saja? Kucing itu termasuk apa? Termasuk apa? Binatang. Tuhan menciptakan binatang. Kemudian apa lagi yang bisa kita lihat di luar jendela itu? Tuhan menciptakan tanaman, menciptakan manusia. Coba aku ciptaan yang paling istimewa. Coba semuanya bukan. Aku ciptaan Tuhan yang istimewa. Apa istimewanya? Tadi apa ciptaan, apa istimewanya ciptaan Tuhan? Manusia mempunyai apa? Tangan kaki sama. Binatang dia dulu. Tangan kaki. Manusia, binatang punya tangan, punya kaki. Apa? Manusia punya apa yang lebih, yang tidak dimiliki oleh binatang? Apa? Ya, punya binatang juga punya. Apakah binatang bisa membedakan baik buruk? Nah, kalau manusia bisa nggak? Bisa. Apakah manusia bisa mengerti? Bisa berpikir? Oh, itu boleh dilakukan, oh itu tidak. Bisa nggak manusia berpikir seperti itu? Kalau binatang bisa nggak? Manusia punya rasa malu? Punya rasa malu nggak? Coba kalau kita nggak pakai baju bagaimana? Malu. Kalau binatang malu
manusia dan binatang atau ciptaan Tuhan lainnya. Jadi manusia tuh unik, ya, istimewa dari ciptaan yang lain. Nah, boleh berdiri? Ya, boleh berdiri. Baunya wangi. Pakai apa itu? Yang tahu siapa? Yang tahu apa? Hidung. Baunya wangi. Oh, bunga mawar tuh baunya wangi. Yang tahu hidung. Telinga tahu nggak kalau bunga itu baunya wangi? Tahu nggak telinga? Tahu. Mata tahu nggak kalau cabai itu rasanya pedas? Tidak tahu. Nah, itulah ciptaan Tuhan, anggota tubuh ciptaan Tuhan, ya. Kita istimewa dari yang lain dan ciptaan yang lain. Nah, sekarang dengarkan Tuhan nih, anak-anak hari ini akan mengenal lebih jauh anggota tubuh ciptaan Tuhan. Gunanya untuk apa? Bagaimana cara merawatnya? Nah, coba sekarang siapa yang bisa menjawab? Coba angkat jari tangannya. Nah, kita jiplak jari tangan, kita taruh di buku atau di kertas, kemudian tangan kanan memegang spidol atau pensil. Nah, tangan kirinya nggak boleh gerak ya. Tangan kirinya nggak boleh gerak. Nih, seperti ini. Nah, ini kita jiplak. Nah, kita jiplak. Kelihatan nggak? Nih, kita jiplak ya. Boleh mau tidur. Nah, oke, kita jiplak. Nah, siapa bisa seperti ini? Kita kasih
kuku ya nak ya. Nih, siapa bisa? Nah, kalau sudah dijiplak nanti diwarnai. Yang pertama. Yang kedua, anak-anak akan memasangkan mata, letaknya ada di mana? Di bagian muka ya, bagian muka di atas mata, hidung, telinga. Nah, coba kita lihat di gambar ini ya, kita lihat di gambar ini. Yang rambutnya panjang atau pendek? Yang paling atas ini gambar. Nih, yang paling atas ini gunanya untuk makan, namanya apa ini? Apa? Nanti tarik garis ya, mulut di sini. Kita lihat gambarnya dulu. Nih, tarik garis ke sini mulut. Kemudian bawahnya mulut ada apa? Mata. Ada apa? Mata. Nanti boleh pakai pensil warna lainnya. Kita tarik garis ya. Mata. Nih. Nih, mata tarik garis. Nah, satu kiri, satu kanan. Bisa tidak? Nah, sampai selesai. Nanti ada kaki, ada tangan, ada telapak kaki. Nah, ditarik garis seperti ini. Oke? Jelas ini? Nih ada alis di atas mata. Kemudian ini lutut. Di sini lutut. Satu kiri, satu kanan. Kemudian ada tangan. Nih tangan kanan sini, tangan kiri sini. Kemudian ada telapak kaki. Nah, di sini ya. Kemudian ini ada telinga. Satu kanan, satu kiri. Jelas? Jelas. Anak-anak akan menempel gambar ya di kotak ini, yaitu guna atau kegunaan anggota tubuh kita. Mata gunanya untuk apa? Ada gambar anak sedang melihat TV, ada anak sedang menyanyi, ada anak sedang membawa kado, ada gambar anak sedang mencium bunga, ada gambar anak sedang bermain bola. Nah, kalau mata, gambarnya yang mana mata? Gambar anak yang sedang apa? Kerjakan dengan betul, dengan lancar. Kita siapkan komitmen kita apa? Kita bikin komitmen. Apa komitmennya? Apa? Ya, terus apa lagi? Tanggung jawab. Ya, kita ambil dua komitmen, tertib dan tanggung jawab, supaya nanti selesai. Jelas? Oke, selamat belajar anak-anak. Disusun dulu, kalau sudah benar baru ditempel, kalau baru ditempel ya. Ini gambar anak laki-laki atau perempuan? Nah, ini ada gambar apa ini? Mata gunanya untuk apa? Untuk apa? Melihat. Terus apa lagi ini? Apa? Hidung, untuk apa hidung? Ya. Terus? Nah, ini apa ini? Telinga, untuk apa telinga? Mendengar. Good job. Terus? Tangan untuk apa? Ya, mengenai memecah benar. Terus ini? Kaki mana? Berjalan. Good job. Lanjutkan semangat. Iya, nggak bisa, memang nggak bisa. Udah nggak apa-apa.
V. Dia siapa? Boleh kita tahu? Sebutin namanya. Ya, dia siapa? Tunjuk, kamu datengin. Kamu datengin. Siapa? Siapa? Dia siapa? Yang mana? Dia ngomong. Dia bilang ngomong. Dia ngomong ke dia. Kenapa di luar media Pakistan sengaja atau tidak? Sengaja atau tidak? Sengaja atau tidak? Sengaja. Kalau sengaja berarti baik atau sengaja menyakiti teman, sengaja menginjak itu baik atau tidak? Hah? Tidak baik. Kalau tidak baik boleh dilakukan? Nah, karena dia sudah sakit, kesakitan karena terinjak kakinya, apa yang dilakukan Dewan? Hah? Minta maaf pada siapa? Coba lakukan. Coba. Gak usah lihat Tuhan, lihat dia. Dia ngomong apa? Sekarang sudah semuanya duduk. Ya. Tadi anak-anak sudah bermain, belajar, mengerjakan tugas. Yang apa saja tugasnya tadi? Ya, satu tugasnya apa tadi? Siapa yang bisa menjawab? Apa saja tadi? Dia apa tugasnya? Dia tadi tugasnya apa? Oh, menarik garis. Oh ya, terus apa lagi? Apa lagi? Semua juga dikasih. Terus apa? Apa? Lagi bro? Tarik garis. Terus apa lagi? Yang di kelompok merah tadi apa? Apa? Apa nih? Menjiplak jari. Kemudian yang di meja kuning, kelompok kuning tadi apa? 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 Fase. Menarik ke rumah. Apa? Pulang ke rumah. Menunjukkan jalan Susan dan Didi pulang ke rumah. Jadi itu namanya masuk. Apa? Nah, sekarang siapa yang berani menceritakan tugasnya tadi ke depan? Livia berani. Coba sini Livia, ceritakan tadi Livia mengerjakan tugas apa? Yang kenceng suaranya. Yang kenceng ulang, yang kenceng. Menggambar apa? Menggambar apa? Menjiplak tangan. Pakai apa? Pakai spidol. Terus setelah dijiplak diapain? Dari tangannya ada apa saja namanya? Tangan atas. Apa saja? Ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Tepuk tangan buat Livia. Livia bisa menceritakan bahwa Livia tadi menjiplak jari tangan. Ada lagi yang mau menceritakan? Ivana? Oke, sini Ivana. Coba jangan suaranya Ivana ceritakan ya. Ya, lainnya di sini. Menempel apa? Menempel gambar apa Ivana?
Ah? Terus? Gambar apa tadi? Ada gambar apa saja? Apalagi? Anak lagi nonton apa? Terus? Oh, main bola. Terus? Mencium apa tadi? Bunga. Ivana mengalami kesulitan tidak? Oh, tidak. Terus Ivana senang? Senang. Oke, good job. Sekarang kita akan beristirahat. Kita akan terlebih dahulu kita berdoa. Tadi Ivana yang bikin doa. Jonathan bikin doa. Jonathan bikin doa. Ya Tuhan berkati makanan dan minuman yang enak ini. Semoga berguna bagi jiwa dan badan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hanya ganti jalan-jalan ini. Ya, yang berani mimpin doa yang mau ngomong. Jiran tapi ngomong ya. Nanti kawan-kawan kita berdoa. Jonathan duduk. Yang ketemu suaranya sikap belakang bagus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu yang penuh kasih di dalam kegiatan hari ini. Semoga kegiatan yang hari ini dapat bermanfaat untuk hidup kami selanjutnya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Santa Maria Bella Raja, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Selamat siang kawan-kawan. Selamat siang semuanya. Mulai. Oke Bu Ani, sekarang saya mau ngobrol-ngobrol sama Bu Ani ya tentang kegiatan pembelajaran kemarin. Itu bagaimana sih perasaan Bu Ani ketika di dalam kelas kemarin? Terus terang saya senang Bu. Saya senang dengan kegiatan kemarin dan saya berusaha untuk bisa menyiapkan diri ya karena ada observer ya. Nah mau nggak mau saya harus lebih baik dari yang sudah berlalu. Jadi perasaan Bu Ani senang ya ketika kegiatan pembelajaran kemarin. Oke, kemudian Bu Ani, kira-kira Bu Ani setelah Bu Ani mempersiapkan ya, itu seberapa besar sih kira-kira Bu Ani berapa persen tingkat keberhasilan di kegiatan pembelajaran kemarin? Nah, kalau menurut saya sesuai dengan hasil capaian tujuan, saya melihat itu hanya beberapa anak yang belum memenuhi tujuannya, belum bisa mencapai tujuan karena ada beberapa hal yang menyebabkan mereka tidak bisa memenuhi tujuan itu. Kira-kira Bu Ani kalau direntang ya 0 sampai 100% nih Bu Ani, kira-kira ada di angka berapa keberhasilan Bu Ani dalam belajar kemarin?
90% bisa ya. Angka yang bagus ya. Oke, kemudian waktu kegiatan pembelajaran kemarin ada nggak Bu Ani hambatannya? Tadi kan ada ya beberapa anak yang tidak mencapai. Kenapa itu? Karena karakter anak dari awal anak itu berbeda-beda ya. Nah, ketika guru menjelaskan, ketika guru memberi tugas, nah itu ada anak yang cepat selesai ya, cepat selesai dalam menangkap penjelasan dari guru, cepat selesai dalam mengerjakan tugas, sehingga guru terus terang harus menyiapkan, apalagi ini media yang harus saya siapkan. Nah, guru punya inisiatif dengan sudut pengaman. Nah, sudut pengamannya itu guru menyiapkan, saya menyiapkan dengan media area membaca, ya, buku-buku di situ. Saya siapkan ada buku cerita. Kebetulan anak yang sudah selesai itu setelah dia membantu temannya dan tugas saya, dia juga masih ada waktu ya, daripada anak itu jenuh ya, makanya saya arahkan ke sudut pengaman tadi di area membaca, sudut membaca. Nah, kira-kira Bu Ani untuk waktu ya, itu kan tadi anak tersebut sudah di area membaca ya, kemudian sudah membaca ya, kemudian itu. Nah, itu menurut Bu Ani sudah efektif belum gitu? Ketika anak tersebut yang sudah cepat menyelesaikan tugas ya, terus kembali ke pojok baca. Itu cukup efektif karena anak itu memang sudah mengenal guru, sudah mengenal kata, jadi dia sudah literasinya sudah siap ya, sudah mampu. Nah itu kemudian anak itu sendiri juga berminat dan senang dengan sudut pengaman tadi, dengan pojok baca tadi. Jadi memang sudah sesuai dengan pengembangan dia ya. Jadi dia sudah menguasai ya membaca. Oke. Kemudian Bu Ani, kira-kira Bu Ani yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan pembelajaran Bu Ani kemarin apa? Saya juga harus jauh-jauh hari itu harus menyiapkan ya, ketika untuk menjaga ketika anak-anak itu ada yang sudah selesai duluan ya, kemudian saya lihat di area pojok membaca atau sudut pengaman itu medianya masih terbatas, dan saya harus menambah media itu untuk lebih bervariasi lagi, sehingga anak yang sudah selesai tadi tidak jenuh hanya membaca itu dulu, tapi dia bisa memilih ya, memilih media yang dia suka untuk mengembangkan minatnya. Kira-kira Bu Ani media seperti apa nih yang bisa menjadi pojok pengaman itu? Nah itu tadi ada buku-buku cerita ya, buku-buku cerita bergambar, kemudian ada juga kegiatan puzzle. Nah, kemudian di situ guru juga menyediakan kartu-kartu itu, kartu suku kata. Nah, biar nanti anak berkolaborasi menyusun itu sesuai dengan minatnya. Oke Bu Ani, kemudian tindak lanjutnya kira-kira setelah Bu Ani menemukan masalah tadi ya, kemudian Bu Ani tahu strateginya, kemudian tindak lanjutnya di Bu Ani kira-kira seperti saya sampaikan ya, tindak lanjut saya juga saya harus lebih bervariasi lagi dalam menyediakan media pembelajarannya lebih bervariasi, kemudian media untuk pengaman itu juga lebih bervariasi. Kira-kira Bu Ani membutuhkan ada pihak-pihak yang bisa membantu Bu Ani untuk mewujudkan hal tersebut. Kira-kira siapa Bu Ani? Pertama kita harus berkonsultasi ya dengan pimpinan. Nah kemudian nanti dengan rekan sejawat, rekan kerja gitu. Nah bisa juga dengan nanti wali murid. Oke Bu Ani, terima kasih ya atas coaching hari ini. Tetap semangat untuk melayani ya, semoga apa yang kita berikan untuk perkembangan anak dapat terwujud dengan baik. Oke, terima kasih Bu Ani.